Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sampai pada hari ini, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi sarapan rohani pagi pada hari ini, Kamis tanggal 8 Oktober 2020, saya masih menyampaikan sebuah tema besar, hoax dalam perspektif Islam, bagian ke-6. Dengan tema atau subtema, tradisikan sikap tabayyun atau klarifikasi. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata tabayyun yang ditulis dengan satu Y ditemukan 2 kali di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 1370. Keduanya ditulis berdekatan. Ditulis berbeda karena sebenarnya kedua kata ini memiliki makna yang sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, kata pertama ditulis dengan tabayyun, yang diartikan dengan pemahaman dan penjelasan. Kata yang ini sebenarnya dalam bahasa aslinya ditulis dengan 2 Y, yaitu tabayyun. Tetapi dalam bahasa Indonesia ditulis dengan 1 Y. Ini sebuah kesalahan. Dalam bahasa Arab kata ini tulis dengan tabayyun, yang berarti penjelasan, klarifikasi, dan konfirmasi. Ini tulisan yang benar, yang sesuai dengan maknanya. Adapun kata tabayyun, yang kedua diartikan dengan perbedaan dan ikhtilaf. Kata yang kedua ini seharusnya ditulis dengan tabayun, dengan memberi tanda baca panjang pada ba. Ini tulisan yang benar dalam bahasa aslinya, bahasa Arab. Jadi ada tabayyun yang berarti penjelasan, ada tabayun yang berarti berbeda atau ikhtilaf. Dalam konteks hoax, maka kata yang digunakan adalah kata yang pertama, yaitu tabayyun, yang berarti meminta penjelasan, meminta keterangan, atau meminta klarifikasi. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan ini, dari dahulu, sekarang, hingga kapanpun, di masa datang pun, manusia dihidangkan dengan berbagai macam informasi, kabar, atau berita, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan. Karena manusia memang membutuhkannya. Informasi, kabar, atau berita itu merupakan bagian dari ilmu yang harus dipelajari, diketahui, dan difahami. Kita harus tahu bahwa di antara berita, informasi, atau kabar itu ada yang benar dan ada yang tidak benar.
Yang benar itu adalah informasi yang sesuai dengan kenyataannya dan benar adanya. Berita yang tidak benar adalah berita yang tidak benar adanya, yang dibuat-buat atau yang dikarang-karang seakan-akan berita itu benar. Dalam menerima berita apapun, Islam memerintahkan kepada kaum muslimin atau siapapun untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap setiap informasi yang diterimanya. Berita yang diterima tidak boleh diterima begitu saja, tidak dipegang begitu saja tanpa ada klarifikasi. Karena boleh jadi berita yang diterima itu tidak benar. Oleh sebab itu, setiap orang yang menerima sebuah informasi atau berita harus memiliki sikap tabayyun, klarifikasi terhadap informasi itu. Klarifikasi terhadap informasi itu, terutama informasi yang mengandung unsur negatif, dapat dilakukan terhadap orang-orang yang lebih tahu tentang informasi itu. Jika informasi itu berkaitan dengan diri pribadi seseorang, maka selayaknya informasi itu diklarifikasikan kepada orang-orang dekat, orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, atau orang yang lebih tahu tentang yang bersangkutan. Atau klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar kita mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang yang bersangkutan dan dapat mengambil sikap terhadap informasi itu. Karena itu, para pendengar, biasakanlah, budayakanlah klarifikasi jika ada informasi yang kita terima. Jangan langsung kita menerima informasi itu secara mentah-mentah tanpa kita mengklarifikasinya. Boleh jadi kepada yang bersangkutan, boleh jadi kepada orang yang dekat dengan yang bersangkutan, atau sumber-sumber lain yang bisa dipercaya tentang informasi itu. Jadi, kita harus tradisikan sikap tabayyun terhadap satu informasi yang miring, negatif yang kita terima. Inilah yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Prinsipnya, budayakan, tradisikan tabayyun. Demikian para pendengar, para penonton yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.